Halo semua, hari ini kita akan membahas sebuah kasus pencurian identitas yang cukup rumit untuk dipecahkan. Pelakunya adalah Lori Erica Kennedy, seorang wanita yang telah berhasil membodohi banyak orang selama puluhan tahun dan membawa rahasia itu sampai ke dalam liang lahatnya. Sesaat setelah upacara pemakamannya selesai, sebuah misteri muncul ke permukaan. Ternyata Lori bukanlah Lori. Lori sebelumnya bernama Peggy Sue Turner, namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata kedua nama itu juga palsu. Lalu, siapakah Lori Erica Ruff alias Peggy Sue Turner sebenarnya? Mengapa dia memalsukan identitasnya? Yuk sama-sama kita ikuti kisahnya berikut ini. Blake Ruff berasal dari sebuah keluarga terpandang di Texas bagian timur. Sudah sejak lama keluarga Ruff menetap di kota Longview yang berada di antara kota Dallas dan Shreveport. Mereka adalah bagian sejarah kota itu. Reputasi mereka sangat terpandang. Masyarakat di sana umumnya mengenal keluarga Ruff, membuktikan nama besar keluarga mereka. Keluarga Ruff terkenal akan keramahan dan kehangatan khas Texas. Orang tuanya mengirim Blake dan saudara-saudaranya ke sekolah terbaik di wilayah itu. Blake mendapat beberapa gelar dari universitas ternama dan bekerja pada sebuah perusahaan telekomunikasi dengan posisi yang sangat baik. Blake orang yang apa adanya. Simple, jujur, kaku, dan tidak banyak bicara. Seringkali dia mengikuti kembarannya David. Ketika David membeli mobil, maka Blake juga akan ikut-ikutan membeli mobil dengan merek dan model yang sama. Saat David bergabung dalam kelas pendalaman Alkitab dan menikahi seorang wanita yang dikenalnya di sana, semua orang bisa menebak Blake akan mengikuti jejak kembarannya itu. Blake pertama berkenalan dengan Lori Erica Kennedy dalam sebuah kelas pendalaman Alkitab yang diadakan di Northwest Bible Church yang berlokasi di kota Dallas. Tak lama setelahnya, Blake menjalin hubungan spesial dengan Lori. Di mata Blake, wanita vegetarian itu cerdas dan suka petualangan alam bebas. Lori juga menyayangi binatang. Saat seseorang bertanya mengapa Blake tertarik pada Lori, pria itu hanya menjawab karena Lori bertubuh tinggi, langsing, dan menarik. Tidak ada alasan lebih spesial dari itu, bukan karena Blake menghindar, tetapi dia memang tipe yang kaku. Mendengar putra mereka memiliki teman wanita, orang tua Blake lalu mengundang Lori ke sebuah acara makan siang keluarga. Mereka ingin mengenal siapa wanita itu, sekalian memastikan bibit, pepet, dan bobotnya, seperti yang umumnya dilakukan keluarga terpandang lainnya. Sambil menikmati hidangan siang itu, Ibu Blake mulai membuka pembicaraan tentang latar belakang keluarga Lori. Siapa orang tuanya, tinggal di mana, apa profesi mereka, dan lain-lainnya yang biasa ditanyakan seorang camer pada calon menantunya. Lori menjawab secara singkat setiap pertanyaan keluarga Blake. Dia mengatakan bahwa dirinya hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan Lori tidak memiliki saudara ataupun kerabat. Titik. Setelahnya, Lori akan berusaha menghindar atau bicara berbelit hingga si penanya lupa akan pertanyaannya sendiri. Saat itu, keluarga Blake, terutama ibunya, menjadi sedikit resah melihat Lori yang begitu misterius. Tetapi tidak bagi Blake yang lebih suka berpikir secara praktis saja. Dia menerima Lori apa adanya. Pernah suatu kali ketika keduanya sudah menikah, Lori mengatakan dia sudah lama membakar semua foto kenangan keluarganya akibat terjadi sesuatu yang buruk. Saat itu tidak timbul kecurigaan atau keinginan untuk bertanya lebih lanjut dari Blake. Dia percaya ucapan istrinya tanpa meminta penjelasan. Ketika Blake dan Lori memutuskan untuk menikah, Ibu Blake berniat memasang pengumuman dalam surat kabar lokal, mengingat keluarga Ruff memang orang terpandang di kota itu. Tetapi
Lori langsung tidak setuju dan menolak dengan keras rencana camernya. Lori mengatakan dia tidak biasa melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya, kurang dari setahun setelah pertemuan mereka, tepatnya di bulan Januari tahun 2004, Blake dan Lori memutuskan untuk kawin lari dan menikah di sebuah gereja kecil di pinggiran kota Dallas tanpa kehadiran siapapun kecuali mereka berdua dan pendeta yang memberkati pernikahan itu. Mungkin saja hal itu dilakukan untuk menghindari publikasi. Setelah menikah, Blake dan Lori pindah ke kota kecil Leonard, masih di sekitaran Texas. Jaraknya sekitar 125 mil dari rumah keluarga besar Ralph di kota Longview. Di kota kecil itu, keduanya hidup tertutup dan menjauhi para tetangga, terutama Lori. Wanita itu seperti tidak suka berinteraksi dengan siapapun. Setiap keluar rumah, dia akan berusaha menghindari percakapan dengan tetangga. Blake tahu istrinya sangat ingin memiliki momongan. Sayangnya, meski mereka sudah berupaya, namun Lori mengalami banyak sekali kendala. Bahkan dia sempat keguguran beberapa kali. Kondisinya itu kembali menimbulkan pertanyaan dalam keluarga Blake. Jangan-jangan Lori lebih tua dari usia yang diakuinya. Namun, mereka tetap tidak menyerah. Keduanya mencoba menjalani program kesuburan. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya impian mereka terwujud. Pada musim panas tahun 2008, Lori melahirkan putrinya. Karena proses kehamilannya yang sangat sulit, Lori jadi sangat protektif pada gadis mungilnya. Dia tidak mengizinkan siapapun menggendong si kecil. Bahkan ibu mertuanya pun tidak diizinkan menjaganya. Beberapa orang pernah melihat Lori sempat harus menggendongnya ke toilet karena tidak rela siapapun menjaga putrinya selain dirinya. Setelah melahirkan, sikap Lori juga makin aneh. Seringkali wanita itu ketahuan menelusuri sejarah keluarga Blake dan mengumpulkan resep-resep keluarga besar suaminya. Tetapi ketika ada acara kumpul-kumpul keluarga di rumah mertuanya, Lori malah menjauh dan sama sekali tidak berusaha membaur. Seringkali dia malah memilih tidur di kamar. Wanita itu tampak menghindari interaksi bahkan dengan keluarga besar suaminya, seakan menyimpan sebuah rahasia besar. Sikap Lori yang tidak bersahabat membuat ibu mertuanya yang dari awal sudah menaruh curiga padanya jadi tersinggung. Ketegangan di antara Lori dan ibu mertuanya semakin memanas. Lori jadi sering mengomel tentang mertuanya. Setiap hari dia mengeluh pada Blake tentang keburukan keluarga besar suaminya itu. Sampai puncaknya, Lori mengeluarkan sebuah ultimatum yang melarang putrinya mengunjungi rumah kakek dan neneknya. Bagi Blake yang dibesarkan dalam keluarga dengan ikatan batin yang kuat, keputusan istrinya itu terdengar sangat mengerikan. Blake jadi tersinggung. Hubungannya dengan Lori memburuk. Dia merasa Lori sudah bertindak terlalu jauh. Blake berpikir sia-sia saja mempertahankan pernikahannya. Akhirnya pada musim panas tahun 2010, 2 tahun setelah kelahiran buah hati mereka, Blake pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Longview. Di sana, Blake segera mengajukan gugatan cerai. Mendengar Blake menggugat cerai, hati Lori hancur berkeping-keping. Dia jadi sulit konsentrasi, panik, dan gelisah. Seorang tetangga iba melihat Lori yang kurus kering. Dia lalu menyarankan wanita itu untuk ikut konseling di gerejanya. Saat Lori datang menemuinya, tampak sekali dia sedang gelisah. Tangannya terus bergerak-gerak tak menentu ke sana kemari. Bicaranya ngelantur, berputar-putar seperti mencoba menyembunyikan sesuatu. Akhirnya yang terucap hanya betapa dia ingin agar Blake kembali padanya. Blake juga sempat datang ke sesi konsultasi pernikahan itu, tetapi pernikahan mereka tetap tidak bisa diperbaiki. Beberapa bulan setelah Blake meninggalkan rumah di musim gugur tahun 2010, Lori melihat semakin kecil kemungkinan Blake kembali padanya. Lori yang merasa dunianya sudah hancur mulai melampiaskan kemarahannya
lewat beberapa email ancaman yang dikirimkan kepada keluarga Ralph. Lori juga membuat keributan saat akan dilakukan penggantian hak asuh. Kemudian tak berapa lama setelah itu sebuah kunci cadangan rumah keluarga Ralph menghilang. Sehari sebelum hari Natal, Ibu Blake sempat mendengar pagar halaman belakang rumah mereka mengeluarkan suara seperti seseorang baru saja membuka dan menutupnya. Mereka menduga itu adalah ulah Lori. Demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan, keluarga Ralph lalu meminta seorang hakim mengeluarkan surat perintah agar Lori menjauhi keluarga Blake. Tepat pada malam Natal tahun 2010, ayah Blake keluar bermaksud mengambil surat di kotak pos yang berada di depan rumah mereka. Namun, ketika dia membuka pintu garasi, tampak mobil Lori terparkir tepat di jalan masuk menuju rumah. Seketika itu juga ayah Blake kembali ke dalam dan menghubungi polisi. Dia melihat di dalam mobil ada Lori yang telah mendor dirinya sendiri. Di dalam mobil polisi juga menemukan surat setebal 11 halaman yang ditujukan kepada Blake dengan tulisan "Suamiku yang luar biasa", serta satu untuk putrinya yang akan dibuka ketika gadis kecil itu menginjak usia dewasa. Menurut polisi jelas terlihat surat itu ditulis oleh seseorang yang sedang depresi. Upacara pemakaman Lori diadakan pada tanggal 3 Januari tahun 2011. Hari itu Blake tampak sangat berduka. Seluruh masyarakat memberi dukungan pada keluarga Ralph. Pada papan duka di pemakaman tertulis, Lori lahir tanggal 18 Juli tahun 1969, asal Scottsdale, Arizona, dan anggota Cornerstone Baptist Church of Trenton. Seusai upacara pemakaman, Blake meminta tolong beberapa kerabatnya untuk membersihkan rumahnya yang berada di kota Leonard. Blake berpesan agar mereka mencari sebuah peti besi yang selama ini dikunci oleh Lori. Bersama dengan petugas dari kepolisian, kerabat Blake mencari keberadaan peti besi itu. Saat ditemukan, mereka kemudian membuka peti besi yang terkunci secara paksa. Di dalamnya, mereka menemukan surat keputusan pengadilan tahun 1988 tentang pengesahan nama baru. Terungkap bahwa sebelumnya Lori bernama Becky Sue Turner. Namun anehnya, saat diselidiki lebih lanjut ternyata Becky Sue Turner yang asli sudah meninggal sejak tahun 1971 dalam sebuah kebakaran. Blake dan keluarganya terkejut dan bingung. Mereka kemudian bertekad menemukan siapakah Lori istri Blake sebenarnya demi putri kecil Blake. Mereka kemudian meminta bantuan seorang penyelidik dari kantor Social Security bernama Joe Felling untuk menemukan identitas asli dari istri Blake. Joe setuju membantu dan menetapkan pencarian identitas istri Blake sebagai kasus pencurian identitas. Kasus itu ternyata lebih rumit dari perkiraan Joe Felling. Dibutuhkan waktu selama 6 tahun sebelum akhirnya mereka berhasil menemukan identitas asli istri Blake. Jejak wanita itu ditelusuri sampai ke beberapa negara bagian, di antaranya California, Nevada, Idaho, dan Arizona, hingga berakhir di Texas. Berkat bantuan media yang ikut menyebarkan artikel tentang pencarian identitas wanita misterius, Joe mendapat bantuan dari Colin, seorang ahli nuklir. Colin memanfaatkan teknologi pemisahan DNA yang sangat rumit untuk dijelaskan. Hingga akhirnya setelah 6 tahun, sejak kematiannya ditemukan keluarga dan latar belakang istri Blake yang misterius. Nama aslinya adalah Kimberly Maria McLean, berasal dari Philadelphia. Pada musim gugur tahun 1986, dia meninggalkan rumah setelah ribut dengan ibu dan ayah tirinya. Saat itu Kimberly masih remaja. 2 tahun kemudian Kimberly berhasil mendapatkan akta lahir atas nama Becky Sue Turner yang tewas dalam sebuah kebakaran. Dengan akta lahir itu, Kimberly membuat KTP daerah Idaho, lalu pindah ke daerah Texas. Di Texas, secara resmi Kimberly mengganti namanya di pengadilan menjadi Lori Erica Kennedy
hingga akhirnya bertemu dengan Blake Ruff. Tindak pencurian identitas yang dilakukan oleh Lori alias Kimberly mungkin terjadi karena pada tahun-tahun itu Amerika belum memiliki teknologi pengamanan identitas secanggih saat ini. Blake dan keluarganya akhirnya bisa bernafas lega. Yang paling penting bagi mereka, Kimberly bukan seorang napi yang melarikan diri atau mantan agen mata-mata yang menyeramkan. Demikian terjawab sudah misteri pencurian identitas Kimberly. Saat seseorang mencuri identitas orang lain, maka si pencuri akan mendapat sebuah awal kehidupan yang baru, tetapi tanpa disadari, mereka juga akan terikat seumur hidup pada setiap kebohongan yang diciptakan untuk menutupi identitas asli mereka. Tak kuat menanggung rahasia seumur hidup, mungkin jadi pemicu Lori alias Becky alias Kimberly mengakhiri hidupnya sendiri. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy. See you in the next case.